Ini aku mau ke mana? Ke terminal dulu. Karena mau ke Dieng ya. Setelah 1 tahun kemarin terakhir ke Dieng, sekarang pengen balik lagi. Jadi kayak apa ya? Dieng itu jadi agenda tahunan gitu sekarang. Saking apanya ya dulu. Kayaknya masih kurang 5 hari. Jadi besok juga tetap ke sana. Cuma kayaknya masih cuma 3 hari doang. Ini lagi beli nasi buat dibungkus, nanti bisa dimakan lah ya di terminal. Soalnya sambil nanti pas kan sampai terminal ya, paling nggak maghrib ya, habis inilah. Nah itu habis itu nanti langsung deh nyari bus gitu. Kalau agak kemalaman sebenarnya lebih enak. Cuma aku mau apa ya? Biar bisa tidur di ini, di Jogja gitu. Atau kan nanti di bus juga, paling kan langsung di bus, soalnya ini ngantuk banget. Gara-gara apa ya? Tadi kerja udah dari subuh gitu kan. Terus selesai jam 5, makan terakhir jam 10 kalau nggak jam 11. Jadi ya lemes banget. Ditambah lagi pas berangkat udah gerimis dari rumah sampai Mojokerto kayak gini juga. Ya udahlah ya. Yang penting besok semoga di mana? Jadi yang cerah gitu. Patternnya sih sama aja sih ya, kayak naik bus misalnya Jogja, terus nanti ke arah Semarang, dari Semarang ke Wonosobo kayak gitu. Ini udah excited banget jadi ya. Besok juga untungnya kemarin dapet sewa motornya di depan terminal Mendolo, jadi nggak usah yang jauh-jauh kayak kapan. Nah, lanjut aja nanti kita vlog lagi buat kelanjutan. Kita baru sampai juga di terminal. Udah sholat juga, jadi ini mau langsung berangkat, tapi ya mesti nunggu busnya ya. Kalau di bawah jam berapa ya? Jam 8-an gitu ya masih masuk terminal, tapi kalau udah di atasnya itu kayaknya kita mesti ke samping jalan ya, karena emang kan di sini kayaknya udah sepi ya kalau jam segitu buat antar kota, antar provinsi gitu. Jujur ini suara udah mau habis sama sekali. Semoga bisa aman aja. Itu doang sih doanya. Nggak ada yang lain. Ini nunggunya biasanya nggak lama karena emang PO-nya banyak. Kalau yang ke mana? Jogja. Ada Mira, Sugeng Rahayu, ada Eka. Jadi kayak gantian aja gitu. Paling sekitar ya 10-15 menit nanti biasanya ganti lagi. Tadi juga udah ada 2 kalau nggak salah. Ada Mira sama Sugeng. Segitu apalnya ya. Usmania. Oke, nanti palingan kalau udah sampai kalau di perjalanan sama besok udah sampai di terminal Tidar ya, baru tak update lagi sambil hemat baterai karena pasti bakalan dipakai buat main di dalam. Oke, ini udah 3 jam ya dari jam 7. Ini udah jam 10 sekarang di terminal Kota Madiun. Turun sini aja. Terus ini nyampainya di Wilis. Ini masih kurang 5 jaman lah ya. Nggak sampai sih, 4 jaman lagi lah sampai di Jogja kalau cepet ya. Ini soalnya tadi emang
2.13 sampai di mana itu? Enggak, ke masjid, mau ke Semarang nanti Mas ya. Kita di masjid dulu. Soalnya nanti juga mau subuhan di sini baru nanti setelah itu ke Semarang. Kita tidur aja dulu lumayan. Ada waktu juga. Oke, aku tadi udah semuanya ya. So far ini setelah 1 tahun ini banyak banget perubahan. Jadi yang di sini dulu kan ini warung-warung semua sampai sana. Itu sekarang udah nggak ada. Jadi kayak lebih bagus lagi gitu. Jadi dulu masih di sini tuh ini sama sana tuh tembusannya juga masih warung-warung semua gitu. Jadi sekarang agak kagok gitu arahnya kemana. Jadi 2 kali kesini tuh kayaknya mengalami 2 kali kejadian perbedaan. Jadi yang pertama itu emang ya dulu banget 2 tahun yang lalu. Terus habis itu tahun kemarin itu yang masih kayak perbaikan dulu, cuma warung-warungnya masih ada. Sekarang yang warungnya udah nggak ada. Jadi habis ini aku mau tanya aja arahnya kemana, soalnya jujur aku lupa banget. Nah sekarang jadi terminalnya lebih bagus. Kayaknya ini baru selesai kapan ya, kurang tahu juga. Cuma ternyata arahnya sama. Katanya sih masih lurus terus. Habis itu nanti belok kanan. Ini ya masih lumayan sama lah ya. Sekarang tinggal cari arah busnya. Ini nih, sekarang aku ingat. Nanti arah yang Semarang paling pojok harusnya. Cuma nggak tahu. Ini udah ada. Udah masih sama sih harusnya. Kalau yang Semarang paling pojok. Udah gelap. Kira aku udah langsung dapat busnya. Jadi karena udah banyak perubahan, jadi emang mesti tanya-tanya dulu. Ini pun dapatnya nggak yang di pojok banget kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Cuma tadi aku lihat tulisannya Jogja Magelang, ya udah lah. Karena kan aku cuma sampai Magelang ya, nggak sampai Semarang juga. Harusnya sama aja sampai Tidar nanti. Situ ya lanjut lagi ke masuk. Masih nunggu. Kayaknya sampai Wonosobo jam. Kurang lebih jam 10-11 lah kayak gitu. Tadi lumayan lah tidurnya, enak banget di masjidnya terminal. Dapat 2 jam lah. Enak banget. Ya kalau nggak di Jogja kalian nggak bisa dapat. Belum biasa sama bapak cuma 11.000. Kalau di rumah mah paling 15. Di sini anaknya tuh ya kalau jajan lebih murah. Beda banget kayak Jawa Timur ya, aneh, lebih mahal. Oke, jam 9.40 akhirnya sampai di Terminal Mendolo ya. Ini mau ke toilet dulu, cuci muka dan lain-lain karena ini masih melayang-layang. Sebelum nanti ambil motor. Oke, ini habis cuci muka ya. Mandinya nanti aja di penginapan karena di sini ditungguin mulu jadi nggak enak. Terus lantainya kan basah, kurang ada tempat buat naruh, kurang gantungannya, jadi kayak gak enak aja buat mandi. Jadi ini aku ya palingan nunggu dulu. Habis ini mau beli tiket buat pulang.
nyari sama ini, nyari bakso kayaknya enak ya. Habis itu nanti jam 10:30 baru ambil motor. Kalau aku mau lanjut dulu cari PO nya buat pulang nanti. Kini aku mau keluar dulu nyari yang ringan-ringan aja karena malas buat makannya nanti aja kalau udah beres-beres di penginapan ya. Terus nanti habis itu ambil motor di depan juga sih. Sambil pemanasan ya jalan sebelum besok juga lanjut lagi gitu sih. Nggak tahu ini nanti pas ke dia hujan apa enggak. Biasanya di atas jam 12 itu dia hujan. Gokil lah ini. Siang-siang pakai bulang lagi. Demi mencari sesuap bakso. Oke, ini sampai di Taman Mandala ya. Masih mau makan dulu. Sebenarnya nyari mie atau bakso, ternyata minyak nggak datang, jadi ya udahlah, nasi aja sama telur. Kalau biasanya emang nggak makan nasi kan kalau pas mau ke Dieng. Kalau tempat motornya di depan sebelah, kalau dari arah sini kirinya Alfamart, tinggal ambil aja. Pokoknya nanti aku palingan jam 11-an ya tak ambil. Paling nanti sampai Dieng ya sekitar jam 12, setengah 1, nggak tahu juga. Kali aja mau mampir-mampir kan di samping-samping situ kan lumayan. Baru nanti check-in di penginapannya sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Nah, ini tapi udah ngantuk banget, tapi nanti kayaknya habis check-in langsung tidur dulu deh. Tidur, mandi, habis itu jalan-jalan lagi. Tapi nih, oke, ini habis selesai makan kan. Jangannya tadi nasinya dikit aja terus males makan. Habis. Berarti tadi emang lemes itu karena lapar. Selain ya udah 12 jaman di bus, terus ya duduk doang gitu kan, tidur susah. Tidur enak itu ya di masjid Giwangan. Habis itu udah sama aja tidur ayam gitu, kayak tidur nggak. Nah itu kayak kerasa lemes banget nih. Ternyata lapar. Tapi jujur kalau yang di terminal Mendolos ini tuh vibesnya emang terminalnya para pendaki ya, karena emang dari Jakarta, dari Jawa Timur biasanya emang kesini, baru mereka bisa entah itu ke gunung di daerah Dieng itu kan juga banyak. Cuma yang perahu tutup sekarang, Sindoro, Sumbing. Kebetulan tadi dari pagi juga tak lihat cerah-cerah semua gitu kan. Terakhir ya kapan kesini buat mendaki? 2024 lama banget udah. Soalnya ya temennya udah nggak ada semua sih, jadi ya. Terus kebanyakan di sini juga minimal sekarang kan minimal 3 orang gitu loh. Jadi nggak bisa yang buat solo, kayaknya ada yang buat solo cuma beberapa aja. Makanya nanti mau coba waktu musimnya bener-bener panas yang nggak ada hujan itu. Kalau yang ini kayaknya sore nanti bakalan hujan tapi nggak tahu juga. Oke, ini jam 12:30 ya, akhirnya aku udah sampai di Dieng, di Alfamart yang setelah Kuno. Nanti mau check-innya kan jam 2, jadi aku mampir dulu di Alfamart gitu, bikin kopi karena emang ngantuk banget. Soalnya tadi kan di jalan itu di prank mulu ya, kayak habis gerimis terus enggak, akhirnya kan lepas pasang jas hujan gitu kan.
di sini malah panas ya, api untuk hawanya tetap dingin gitu loh. Jadi makanya aku sekalian lah mampir beli kopi baru sambil nunggu jam buat check in. Akhirnya ya sampai juga di sini. Kayaknya nih mau ke Sipandu nggak bisa sih karena emang hawanya kayak gini. Jadi nanti kayaknya habis check in ya tiduran deh. Tidur nanti habis maghrib baru keluar lagi di sini. Hanya depending buat besok aja. Hanya di sini jam 12 dia udah mulai kabut, jadi aku maksimalin besok dari pagi. Ini aku udah check in di Tanijiwa Hostel. Jadi dia langsung di depannya titik 0 yang di Banjarnegara tadi. Enak banget. Terus aku karena emang pakai yang dorm ya, jadi emang gabungan gitu, cuma kita nanti ada tirainya masing-masing. Terus juga bisa pakai kunci locker, jadi kalau mau kemana-mana kalian aman gitu. Ini juga udah dikasih semua password dan lain-lain, ada wifi nya juga. Kalau mau nongkrong di depan juga enak gitu. So far untuk harga dan lain-lainnya tuh termasuk aman banget ya di sini. Terus mudah banget, dari Agoda udah bisa booking gitu. Soalnya kapan hari aku pernah yang dari Traveloka ke di daerah titik 0 gitu, itu ternyata ada yang udah nggak kerjasama kayak gitu. Jadi kapan hari aku waktu booking di sini aku tanyakan dulu ke lewat WhatsApp kayak gitu ya, takutnya emang tiba-tiba kayak gitu lagi gitu. Nah alhamdulillahnya aman aja sih kayak gitu. Kini aku habis ini mau beres-beres dulu, terus siap-siap dan sholat juga nanti, soalnya bakalan ya mau ini juga tidur-tiduran bentar karena di cuacanya sangat mendukung sekali. Oke, nanti aku waktu jalan-jalan bakal nge-vlog lagi. Dan untuk kamar mandinya juga proper banget. Dengan harga tadi 126.000 sehari dan kamarnya seperti ini, udah worth it banget sih. Oke, setelah aku tadi baca-baca buku terus mengabut sambil nunggu ini ya, nunggu waktu. Ini masih nungguin azan, nggak tahu apa aku nggak kedengeran tadi atau emang udah cuma aku nggak dengar gitu. Ini habis itu baru aku mau keluar nyari makan dan nyari jajanan seperti biasa. Makanya kenapa ini udah prepare banget baju dan lain-lain. Aku udah ngantongin juga payung. Ini nyari yang di titik 0 sebelah sana. Atau nanti nyoba lihat ke depan, jalan kaki jauh nggak? Kalau jauh ya jalan, tapi kalau enggak ya pakai motor. Tapi sebenarnya males juga sih pakai motor gitu ya. Cuma nanti cari-cari dulu aja deh, ada nggak gitu yang makanan yang worth it untuk dibeli atau enggak, yang jajanan yang pengen tak coba gitu. Masih pengennya ya apa ya, yang savory asin-asin gitu deh istilahnya. Karena tadi terakhir makan jam berapa? Ya jam 11 tadi, terus habis itu ya nggak makan lagi kayak gitu ya. Makanya habis ini mau cari makan dulu. Makanya mantap banget lah di dia gini, apalagi di sini hostelnya tuh enak banget ya. Ini sih bakalan jadi referensi tiap tahun, maksudnya kalau mau cari penginapan ya aku bakalan kesini kayak gitu. Karena emang se-worth it itu, maksudnya lingkungannya tenang banget, calm banget dari semuanya ya. Terus fasilitas lengkap, nyaman, terus udah kayak rumah sendiri. Itu ada peringatannya, tadi udah tak foto juga. Terus di lantai 3 juga ada restorannya, cuma nanti kayaknya entah besok atau nanti baru tak coba ke restorannya gitu. Kayaknya aku mau jalan-jalan dulu aja sih nanti.
Kayak ini kondisi dari dari sore hujan ya, tapi aku pengen jalan-jalan jadi ya jalan aja bapak ini. Kalau bawa motor males ininya, males buat males buat bawa jas hujan, karena jas hujan yang dikasih tuh yang kayak jas hujan kelawar gitu, jadi berisik sama kayak entah pakai kemarin waktu berangkat. Tapi harusnya ini enggak yang sederas waktu tadi ya. Ini jalan aja enak ini, biar kebakar lah lemak-lemak ini sebelum besok naik gitu kan. Tapi kayaknya ini lumayan jauh deh. Tapi di depan ada siang biang ya, nanti tinggal pilih-pilih aja. Makanya nggak bisa yang agak terlalu kesana ya, karena emang jauh banget. Dan ini jalannya jadi agak sepi, nggak yang kayak kapan tahun lalu aku kesini tuh yang rame banget gitu. Tapi suasana dia yang hujan-hujan itu justru lebih syahdu gitu ya, kayak ya semua orang kayak berdamai gitu. Tapi langitnya cerah loh sebenarnya. Kenapa hujannya deras banget? Sana ini udah jalan nggak sampai sampai. Saya santai banget sih, karena suasananya chill banget. Terus nggak yang seramai kalau pas nggak hujan. Makanya enak banget buat jalan. Kalau dari Asia 12 menit tapi nggak tahu ini. Maka tadi nggak ada. Namun jalan aja udah sambil menikmati. Makanya daripada gabut gini, ngapain? Ngapain? Aku juga bingung dari tadi juga. Makanya aku di jalan aja. Kayaknya udah nyari kentang biasanya. Gak ada orang, biasanya rame banget di sini. Atau ya kalau besok ini kan karena hujan juga sih, biasanya banyak banget yang foto di sini. Sekarang ya agak sedikit karena emang lagi hujan. Oke. Jadi tadi habis beli apa? Kentang ini kan. Para niatnya mau beli makan gitu, cuma aku nggak expect kalau kentangnya banyak banget. Rasanya yang tahun kemarin tuh nggak sebanyak ini. Ini tadi banyak banget. Nggak tahu tiba-tiba makan setengah udah kenyang, jadi aku beli di angkringan aja buat nambahin protein dan lain-lainnya. Ya ini tak cicil sih makan kentangnya. Jadi pas makan karbo dan makan protein. Yung mau ngelagak na barang kancani yung atau kang gertek orang nonton di orang penak kok. Gue tak sadar sama. Tapi nanti baliknya jauh lagi. Datang jalan. Biar nanti lapar lagi lah. Karena dia perlu bawa Beli orang belut. beli sesuatu juga di Alfamart. Kayak Jadi biar besok pagi bangun langsung berangkat, mandi berangkat. nonton arpisan. Datang. Kayaknya kalau di dia yang hujan-hujan gitu menikmati jajanannya kan banyak banget, jadi enak gitu. Coba kalau nggak hujan masih agak susah buat pengen beli apa. Jadi kayaknya udah cepet kenyang. Paling tadi nggak, aku dari mana? Dari perjalanan dari rumah sampai sini udah makan doang. Orang ngerti. Pak. Orang ngerti pemain-pemain. Kalau tadi aku maunya ke Sipandu kalau misalkan nggak ini ya, misalkan nggak hujan. Karena aku lihat di forecast itu cuma berawan doang. Ternyata hujannya deras banget. Kalau aku apa? Pengen banget lihat sunsetnya Sipandu, kayaknya bagus. Soalnya dia kan
full landscape ya, Kayak jadi ngepel ngapa? nggak ada objek yang menghalangi dia untuk sunrise atau sunset kayak gitu. Kalau dibungkus bisa loh. Dibungkus. Mas Ring serang anjing. Juga masih jam 7. Karena itu jam 9 balik. Jam 8 balik. Tidur. Ini nasi ya? Awal Oke, jadi aku nginepnya di tadi juga sini. Jadi pas banget lah. Ini kan di hujan jadi aku nggak bisa duduk. Pas waktu awal juga langsung check in, jadi emang nggak beli sesuatu jadi bisa langsung di depannya sini. Dan ini hostelnya di atasnya pun ada kan. Mantap banget. Terus nggak seberapa rapi daripada yang di Pulau Sebelasan. Oke, udah jam 20.15. Sini mau balik aja ke kamar. Karena besok pasti mesti bangun pagi-pagi banget buat ngejar sunrise ya. Semoga besok nggak hujan, gitu doang sih doaku. Karena ini udah mulai agak mendung-mendung lagi nih. Padahal tadi udah langitnya kelihatan bagus. Jadi aku langsung turun aja. Karena di sini anginnya udah lumayan mau dingin juga, lebih dingin lagi maksudnya daripada yang tadi gitu. Akhirnya menemukan lagi Cengkol Telu dengan jalan yang benar. Bagus banget. Pas banget lautan awan. Sebenarnya ini nggak boleh sih, cuma aku yang paling gue suka di lawan Sopo ya, tempat ini. Gokil makanya, meskipun agak gerimis ya. Oke, ini karena tadi aku lihat awannya bagus banget. Kayaknya aku mesti naik hari ini ke Seroja, jadi bayarnya cuma 30.000 udah sama ininya. Udah sama penitipan motor. Terus kita juga dikasih pegangan peta. Karena takutnya nanti nyasar ya guys ya. Pin aku jadi ada 2 arah. Dari sini bisa atau dari sana. Nah ini tinggal lurus aja, nanti belok kiri. Semoga nanti dapat lautan awan ya. Makanya mau ngejar sunrise besok. Cuma ya gambling lagi gitu, kayak tadi Cengkol Telu tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba hujan kan. Ya udahlah. Langsung aja ikut arah ini saja udah. At least nanti dapatnya lautan awan lah ya di atas kayak gitu. Berharapnya sih gitu. Ya cuaca nggak bisa diprediksi, tapi ini parah banget. Kemarin kan dari sore sampai malam udah hujan ya, terus ini hujan lagi gitu. Makanya ya udah tanggung terlanjur apa ya? Terlanjur keluar, jadi ya udah sekalian aja gitu. Base campnya ada di sebelah kiri ya kalau arah naik. Nanti bisa kelihatan Telaga Menjer kalau dari puncak kayaknya ya. Ayo berharap nanti semoga lautan awan di atas. Sini ada ojeknya juga, cuma aku nggak pakai ojek karena mau olahraga. Jalannya kayak gini ya. Pemandangannya tadi. Berharap dapat lautan awan sih. Kayaknya puncaknya yang itu sih. Soalnya kalau dari estimasi dari Reels itu sekitar 1 jaman 45 menitan lah sampai puncak. Ya dari sampai sini malah sinyalnya udah kebuka.
Kenapa nggak tadi pas waktu di cengkul dulu lah. Sih nggak apa-apa kalau nanti turun Sindoro masih kelihatan. Aku naik lagi ke cengkul dulu. Aduh, kelihatan. Tadi mau nungguin tapi kayaknya takut ini gak kekejar atau apa gitu. Makanya aku ya udahlah, gambling aja. Semoga nanti pas sampai bawah masih kelihatan, jadi aku langsung naik lagi nanti. Gokil, baru sampai pos ojek udah 20 menit. Cuma emang yang nanti ke ini arah puncak ya, itu dari 2000-an lah sampai 2200, berarti kurang 200 lagi ya, bener lah 1 jaman. Tapi view nya gokil. Gokil. No landai-landai. Ini akhirnya sampai juga pintu rimba. Gokil. Treknya seru aja guys. Asri banget. Jarang-jarang. Ini beneran rimbun banget. Sampai sini aja udah. Nih sampai Pacemara. Ya nanti di sini ada spot fotonya juga. Keren sih, langsung dapat view-nya Sindoro. Ini akhirnya dapat landai. Oke, ini adalah hutan pohon cemara yang banyak lumutnya. Gokil sih, tinggal segini. Kita cari lagi. Artinya yang di bagian depan lebih bagus dan lebih banyak, lebih rimbun lagi gitu. Ini burung puyuh guys. Jujur ini cemaranya bagus-bagus banget. Hawanya juga segar banget. Tuh masih rimbun banget kan. Lumutnya. Bayangkan betapa dinginnya di sini. Nih di sini pun kalian ada pos air. Jadi enak banget. Kalau misalkan kalian mau camp. Tuh airnya segar banget. Gak perlu bawa air banyak-banyak. Ini keren banget. Ini dia spot yang ku cari. Pantas ya namanya Istana Peri. Sini bagus banget. Akhirnya sampai di pos Senggani. Keren banget. Ini berang sini. Gokil. View-nya langsung Sindoro. Nah itu telah Kemenjar. Gila. Mau puncaknya diajar tanjakan. Finally ya sampai puncak. Tapi aku gak mau ke Sabana karena masih turun. Jadi cukup sampai di sini saja. Yes, langsung punyanya ke Telaga Menjer. Jadi gak usah ke Telaga Menjer lagi. Oke, kalau yang ke Sabananya tuh dari sini sih. Sini turun kayaknya baru nanti di sebelah sana ya. Makanya males aja, udah di sini aja udah keren. Ya nih ke topi lagi. Semoga nanti waktu kesana nggak ini ya, udah kebuka gitu maksudnya. So far di sini yang paling tak suka itu nih cemara dia tuh bagus banget, kayak nih tebal banget gitu loh.
kayak posturnya sama ininya, nggak tahu ini jenis apa. Tapi emang cemarannya bagus banget, jadi kayak rimbun gitu, apalagi yang di bawah tadi. Terus tadi di drone juga sampai juga Skunir. Ini banget keren banget, tapi enaknya nggak usah ke sana. Tadi kayaknya lumayan sepi juga. Yang di landscape dari depan sini sampai ke belakang sini tuh cakep banget gitu. Sama kayak apa ya, ini kayak membentuk kaldera sebenarnya. Di ini kayak ke sana itu sebenarnya nyambung. Atau emang mungkin biasanya dicegah sama warga harusnya. Kayaknya tadi aku lihat gitu kayak ada jalan gitu sih. Sini terus sampainya sisi Kunir sana. Gitu. Jadi kayak di sini tuh membentuk kaldera yang di tengah. Keren banget. Oke, so far tempatnya keren banget ya. Artinya sepi, terus masih asri gitu loh. Jadi ya kapan-kapan mungkin camp di situ seru daripada di Sikunir ya. Sikunir rame terus nggak bisa camp. Di sini tuh apa ya namanya, worth it banget lah. Udah ada air, terus ada sunrise point, enak banget lah pokoknya. Jaraknya juga nggak jauh-jauh amat, trekking 1 jam aja udah sampai gitu loh. Guys, dari aku sampai bawah, terus tahu apa yang ketinggalan? Drone-nya ketinggalan, jadi mesti balik lagi. Gokil, berarti ini 3 kali. Gokil. Loop 3 kali. Demi apa? Demi drone yang ketinggalan. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Oke, akhirnya balik juga ya. Jadi gokil banget kan. Tadi tuh niatnya mau ngedrone di bawah sini, pas waktu di perjalanan kan mau turun. Terus habis itu pesan susu, beli jajan, buka tas, drone-nya nggak ada. Habis itu ya otomatis mesti ambil ke atas lagi kan. Dan ya ini jadinya sunah rasul 3 kali udah naik. Gokil, 1 hari doang. Karena besok pensiun. Gokil banget. Untungnya tadi ketemu, dan karena emang lokasinya nggak banyak orang yang ke situ, jadi untungnya masih aman, masih ada di tempatnya di tengah-tengah batu tadi gitu. Coba kalau nggak ada udah nangis saya kalau pulang. Mungkin habis ini mau langsung balik ke penginapan sebelum hujan. Terus itu mandi dan tidur. Karena katanya kayaknya sore bakalan hujan lagi. Gokil banget, akhirnya udah sampai di penginapan ya. Cuma ini nanti nggak tahu ya mau apa itu namanya, apa lanjut kemana atau kemana. Saya udah mendung banget dan tadi udah capek banget. Sama ini aja sih, palingan nanti browsing buat mau kemana lagi kayak gitu ya. Jujur 3 kali loop tadi gokil banget.